dan ambillah semua wanita yang belum bersetubuh untukmu. Ambil untukmu. Mau diapain? Jadi bayi 3 hari, 2 hari, 3 hari untukmu. Ambil. Untuk apa? Isap. Sedot untukmu. Jadi di Kristen itu nggak ada ajaran kayak gitu, nggak ada ajaran seperti di Islam harus balik dulu dan seterusnya. Itu fakta, itu real. Makanya Indonesia ini kan Kristen nanti di abad ke-16 baru Indonesia ini ada Kristennya. Sedangkan Kristen itu sudah dianut oleh orang-orang primitif dari sejak abad pertama. Udah dianut. Orang Roma, orang Yunani, semua di abad pertama, abad kedua, ketiga, keempat, itu sudah dianut. Makanya penyakit AIDS itu berasal dari sono, penyakit LGBT itu dari sono, orang-orang yang ingin memuaskan birahi dengan alat-alat apa itu namanya itu dari sono, dari mereka negara-negara yang lebih dulu Kristen. Kristen Indonesia masih bagus-bagus. Kenapa masih dikelilingi oleh umat Islam? Kalau yang di luar negeri, yang masing-masing mereka ini, aduh nggak apa aja, hei mama angka perceraian di sana itu nggak ada, karena nggak ada istilahnya nikah. Mau nikah, mau puasa, bisa lagi. Kalau udah bosan ya bisa lagi, bisa lagi ketemu lagi, bisa lagi. Nanti punya anak baru disahkan di gereja kan gitu. Sudah sama suka, mau laki sama babi juga bisa di sono. Jadi di Indonesia itu kayak baik-baik ditengok, sopan-sopan ditengok. Unsur apa yang membuat mereka baik-baik ditengok? Karena mereka dikelilingi oleh umat Islam yang berakhlak. Coba deh sekali-sekali intip wilayah-wilayah yang basis mereka deh. Tengok kelakuan mereka gimana. Kalau bukan tuak balok, kalau bukan balok tuak, kalau bukan topi miring vodka, kalau bukan topi miring topi bengkok. Ngok. Mata dunia memandang, bukan buta mata dunia itu. Ngok. Sopayannya kalian, bagus-bagusnya kalian depan kami karena kami mayoritas. Kalau kalian yang mayoritas, kira-kira apa yang terjadi terhadap kami yang minoritas ini? Ayo, apa yang terjadi terhadap kami yang minoritas kalau kalian yang mayoritas? Hah? Dulu datang lebih banyak kalian. Kenapa? Pada saat kalian datang dengan perlengkapan senjata yang lengkap, ya toh? Apa yang kalian lakukan? Menjarah, merampok, menjajah, mengintimidasi, menekan, meneror, membuat rakyat lapar, sengsara, kerja rodi, diperbudak. Itu kan? Orang-orang itu agamanya apa? Sama enggak dengan keyakinan Allah? Apa nama rumah ibadahnya? Sama enggak dengan rumah ibadah Allah? Apa nama kitabnya yang dianggap suci? Sama enggak dengan kitab Allah yang lu anggap suci? Sama enggak? Sama? Belajar lagi loh. Kenapa lo sekarang agak-agak sopan? Kenapa sekarang kalian pada agak beringas? Kenapa sekarang kalian tidak haus darah kayak dia yang lebih mendahului kalian? Karena siang hari kalian bersama bertetangga dengan orang-orang yang berakhlak, yaitu umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadar lu pade, sadar lu pade, sadar. Syukur, alhamdulillah. Silakan yang lain. Ya, kita undang dulu ini seorang pekerja penjual tua di Bombay Utara, Ladusing. Orang kolot. Apa kabar orang kolot? Ladusing, ente ente. Mericik tuh berjahe. Enehi beribu melotong he. Berikan sama jenis beribu melotong he. Sama jenis gimana? Ayo berikan sama jenis. Ya berikan sama jenis obat apa? Islam. Ya kan? Oh.
Ya, ya, Ya ya. kan? Ya. Di Indonesia Masuk ke loh. tema. Semua. Masuk Terus ke gimana tema si pembinasa keji. Mana? Tuh. Oh Markus, oh tuh 21. Oh cuy. Aduh, pernikahan sama jenis. Kacau ya kau. Kau ini gimana? Masuk ke Pernikahan tema, sama masuk jenis ke tuh tema. gimana? Ya di gereja lah, di mana lagi? Gebila tema mana? Si pembinasa. Ya Kristen lah. Apa tuh? Siapa yang ada? Siapa yang Lu kan kitabnya yang budaknya ini lo, budaknya di mana ada budaknya kitab ini suci kan yang Arab kan, kau budaknya Arab. spesialiskan Kau budaknya Arab untuk kan? Kau kaum budaknya gay. Arab kan? Aku tunjukkan. Aku tunjukkan di sini ya. Nggak bisa apa-apa. Budaknya Arab. Aduh, budak Arab susah. Aku Jadi budak tunjukkan Arab di sini ya. susah. Mana budak Arab? Aku tunjukkan di sini ya. Budak Arab ya. Aku Budak tunjukkan Arab di apa sini. kabar? Apa Aku- budak Arab? Udah budak Arab. Udah. Aku tunjukkan di sini Kok ya. nggak bisa apa-apa semua, nggak bisa apa-apa. Kok bukan itu, kok aku budak Arab, kau budak Arab ya. Aku tunjukkan di sini ya. Dari semua ya. Dadah. Aku tunjukkan di sini ya. Ini Bible spesial untuk kaum G. Ini dibuat di Amerika. Buku Bible dibuat untuk kaum G. Ada agama yang memfasilitasi kaum warna ini, guys. Ini kaum gay punya Bible. Hebat agamamu ya, membuatkan Bible untuk orang-orang yang begitu ya. Nih, Bible khusus untuk kaum gay. Mungkin karena ada yang apa kali ya, yang mengatakan bahwa dan seorang muridnya yang dikasihinya bersandar di balik bahu dadanya. Ini ya. Oh my God. Masolan generasi. Jadi teman, jangan memancing di air jernih, mending mancing di air keruh. Kalau kamu mancing di air jernih, maka akan nampak terlihat nyata isi dalamnya. Ya. Jangan ke bangsa lain. Satu. Waktu itu, saat itu, ini kan Bang, ini kan kita berdebat ini karena sudah terkonsep ini Injil. Waktu itu kan belum terkonsep, beda cara menerima Oke. perintah. Baik. Karena sudah terkonsep, makanya kita merasa ini kenapa beda, ini kenapa beda. Oke, karena baik. terkonsep. Baik. Oke, saya maklum pengetahuan Anda masih minim. Pengakuan pergilah ke seluruh bangsa itu terjadi kapan? Setelah Yesus menamatkan ajarannya atau belum tamat ajarannya? Nabi Isa alaihissalam atau Yesus tidak pernah mengajarkan agama kekristenan, baik sebelum beliau diangkat ke langit maupun dalam seluruh rentang masa kenabiannya. Risalah yang dibawa oleh Nabi Isa adalah Islam, yakni ajaran tauhid untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah yang Maha Esa, serta menegakkan hukum Taurat khusus bagi Bani Israel. Istilah Kristen itu sendiri tidak pernah keluar dari mulut Nabi Isa, melainkan baru muncul dan digunakan belakangan di Antioquia oleh orang-orang luar untuk menamai para pengikut Paulus. Transformasi dari ajaran tauhid murni Nabi Isa menjadi sebuah agama baru bernama Kristen terjadi pasca kenaikan beliau. Ketika ajaran-ajaran lokal dibatalkan dan digantikan oleh doktrin-doktrin buatan manusia yang memadukan ajaran Paulus dengan filsafat serta tradisi paganisme Romawi. Klaim bahwa Nabi Isa mengajarkan Kristen adalah sebuah bentuk kekeliruan sejarah dan teologis yang sangat mendasar. Nabi Isa datang bukan untuk mendirikan agama baru yang mempertuhankan dirinya, melainkan untuk meluruskan penyimpangan dan mengajak manusia kembali menyembah Allah pencipta alam semesta. Menurut saya, agama Kristen yang dikenal hari ini adalah hasil dari konstruksi pemikiran Paulus dan konsili-konsili gereja setelah Nabi Isa diangkat ke langit, yang telah merombak total ajaran asli sang Nabi. Mengakui bahwa Nabi Isa adalah seorang Nabi Tauhid yang mengajarkan penyerahan diri kepada Allah merupakan kunci utama untuk membuka mata umat manusia dari kebohongan doktrinal yang telah mengesampingkan risalah murni beliau. Sudah naik ke surga.
Nah, berarti bukan Yesus lagi. Susah bang ini. Nggak bisa bang, saat ini kan Loh, imannya kenapa? Imannya Kristen itu bang, saat ini pun orang Kristen itu bisa berkomunikasi langsung dengan Yesus. Nah, itu dia. Itulah kesesatannya Kristen. Yesus berkata kepada kaumnya Bani Israel, kalau ada yang mengaku aku, jangan kau percaya, itu iblis. Itulah. Makanya Karena Anda waktu itu tertawa. kan banyak nabi-nabi palsu yang mengaku-ngaku Mesias waktu itu. Siapa aja? Satu. Oh, saya lah, tapi Ya, ada. enggak ada. Yang ngaku Mesias itu yang datang ke Ananias. Yang ngaku Mesias itu yang datang kepada Paulus. Yang ngaku Mesias itu yang datang kepada Markus. Yang mengaku Mesias itu yang datang kepada penulis kitab Wahyu. Itulah Mesias-Mesias palsu itu. Sedangkan Yesus mengatakan kepada yang asli, murid aslinya, jangan kau percaya, itu bukan aku. Tapi Petrus sampai ke Roma. Itu bukan Petrus. Loh, Paulus sendiri Nggak bisa mengatakan begitu. itu. Loh, Tapi ini nggak bisa saling sama, saling menghargai pendapat. Paulus yang mengatakan itu bukan Petrus. Galatia 2 nomor 8. Paulus sendiri yang berkata, Petrus diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Anda mungkin mengatakan bahwa buku Petrus itu catatan murid Yesus. No. Namanya doang yang dipakai biar dianggap itu tulisan Petrus. Itu bukan murid Yesus yang menulis buku Petrus itu. Begitu juga buku Matius, itu bukan catatan murid Yesus, Matea, bukan. Begitu juga buku Yohanes, itu juga bukan murid Yesus yang menulis buku Yohanes. Apalagi Lukas bukan murid Yesus. Apalagi Markus bukan murid Yesus. Begitu juga Paulus bukan murid Yesus. Tidak ada murid Yesus menulis Bible. Cuma namanya yang dipakai biar dianggap paten, biar dianggap itu murid Yesus, padahal bukan. Ketika menurut abang dihargailah karena kita yang berbeda. Lah, itu fakta. Murid Yesus tidak ada yang menulis pada saat Yesus ada di tengah-tengah mereka 3 tahun loh. 3 tahun. Yesus penginjilan cuma 3 tahun. Sebelum Yesus terangkat ke langit, sebelum penangkapan terjadi tragedi penyaliban, Yesus sudah menamatkan kurikulum materi pengajarannya sebagai guru. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau Bapa berikan kepada aku, telah aku sampaikan kepada murid-muridku. Murid-muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Titik. Iya. Murid di tahun 30 sudah menerima semua firman dari Yesus. Itu kan posisinya ungkapan itu kan dalam memposisikan Yesus sebagai manusia dan sebagai iman. Sebagai Tuhan itu, siapa punya ajaran itu sebagai Tuhan? Kan itu penambahan Mesias palsu. Makanya diwaspada, murid-muridku waspadalah akan datang penyesat. Siapa penyesat itu? Dia yang ngaku-ngaku aku tetapi menggiring manusia untuk dituhankan. Itu iblis. Datang memakai namaku. Maka Anda korbannya. Anda menganggap yang datang kepada Paulus, Ananias di Pulau Patmos itu Yesus, padahal bukan, itu Lucifer. Kami inginkan itu Yesus, Bang. Ya, menurut Anda, tapi kan Tidak, pesan Yesus. Itu imannya kami. Iya, saya hargai. Kan aku bilang, Bang, yang diminta berhati-hati cuman Yahudi, bukan diminta hati-hati orang Kristen. Orang Kristen mau nyembah makhluk itu silakan aja, kan Yesus bukan muridnya. Kalian bukan murid Yesus. Kalian mau menyembah asbak rokok juga silakan. Yesus pengikut Kristus yang datang kepada Paulus kan? Datang. Bukan selama 3 tahun Yesus penginjilan, ada nggak Yesus berfirman berkata untuk orang Kristen di luar Yahudi? Ada nggak?
Memang belum ada Kristen waktu itu, Bang. Iya, memang karena Kristen ini berasal dari Kristus yang palsu itu. Yesus itu turunan agama Yahudi ini belum ada. Agama Kristen, agama Yahudi nggak belum ada. Itu kan bukan agama Yahudi. Kata siapa? Yesus itu mengajar murid-muridnya untuk menjadi agama Yahudi taat. Matius 5:20. Mereka murid Yesus harus menjalankan agama Yudaism, lebih taat daripada ahli Taurat kepada Taurat. Itu kata Yesus. Sedangkan Kristen ini adalah kelompok asing di luar Yesus yang mengatasnamakan Yesus tapi bukan Yesus. Siapakah yang disembah oleh orang Kristen di hari Minggu? Ya, Lucifer. Bukan Bang, Dalam bukan nama Yesus. Yahudi, Bang. Matius 5 ayat 20 bukan agama Yahudi. Gimana sih? Agama. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Betul? Iya. Nah, berarti orang-orang murid Yesus harus lebih taat daripada ahli Taurat dengan orang Farisi. Karena orang Farisi hanya mengajarkan tapi tidak mempraktekkan. Yesus minta murid-muridnya menteorikan dan mempraktekkan hukum Taurat. Itu baru dibilang lebih benar. Matius 23 nomor 1. Apa kata Yesus di situ? Ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkan setiap perkataan mereka, tapi jangan kau ikuti pekerjaan mereka. Sebab mereka hanya membicarakan Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan Taurat itu. Maka hidup lebih baik adalah menteorikan dan mempraktekkan. Makanya Yesus ditanya sama muridnya, Guru, bagaimanakah caranya bisa aku memperoleh hidup kekal? Apa kata Yesus? Matius 19, 16 dan seterusnya. Kata Yesusnya, lakukan segala isi Taurat. Lakukan. Oh sudah Guru, aku sudah melakukan itu dari sejak aku kecil. Kata Yesus, jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Setelah kau lakukan itu, barulah kau bisa jadi pengikutku. Nah, Ya. Itu. nah, sedangkan Kristen masih melakukan Taurat enggak? Kan tidak. Bagaimana mungkin Kristen ini pengikut Yesus? Syarat pertama menjadi pengikut Yesus, satu, melakukan seluruh isi hukum Taurat. Kedua, Apa isi hukum Taurat, Bang? Menurut Abang? Hah? Apa? Apa isi hukum Taurat menurut Abang? Hukum Taurat semua 613 perintah yang ada di dalamnya harus kalian lakukan sebagaimana orang Yahudi melakukan hari ini. Mereka masih melakukan. Sedangkan kalian itu Anda pengikut Kristus yang asing, Kristus aneh, Kristus lain yang datang kepada Paulus. Yang datang kepada Paulus itu Kristus lain. Yang datang penginjilan selama 3 tahun itu Kristus asli. Ajarannya tauhid, satu Tuhan, jangan makan babi, potong kulup, ibadah Sabtu, kitabnya Taurat. Sedangkan Kristus palsu, pengikutnya namanya Kristen, kitabnya kitab kanonik, Roma, Galatia, Filipi, makan babi, tidak bersunat, ibadah Minggu, menyembah Yesus. Beda. Kalian itu bukan pengikut Yesus asli. Makanya kalian diusir nanti. Matius 7, 22, 23. Itu kan pemahaman menurut Abang, kalau pemahaman kami kan nggak begitu. Sekarang menurut Yesus, apakah ada pembinasa keji yang dilihat oleh murid Yesus? Ada nggak yang menganiaya murid Yesus? Iya. Siapa? Paulus. Ya itulah pembinasa keji itu. Iya, makanya akhirnya kan ini bertobat. Dipanggil. Bertobat itu untuk berdiri di tempat kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Kan Yesus yang mengatakan kepada muridnya di Bukit Zaitun, apabila engkau melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Jadi Paulus untuk berdiri di tempat kudus, dia harus kemudian mengaku bertobat, mengaku bertemu Yesus, supaya dia bisa duduk sebagai rasul. Kalau dia tidak mengaku bertobat, tidak bisa duduk sebagai rasul. Kita kan pakai logika juga, Bang. Apa untungnya buat dia? Tidak ada untungnya buat dia. Secara materi nggak menguntungkan. Dengar dulu, Bang. Di dalam kitabnya Yahudi di Mazmur 58, apa kata Tuhan di situ? Kalau Anda percaya itu firman Tuhan ya, apa katanya?
penyesat-penyesat, pembinasa-pembinasa, pengkhianat-pengkhianat, orang fasik itu sudah dipilih Tuhan dari sejak lahir dari dalam rahim ibunya. Coba. Jadi kalau Tuhan yang menentukan Paulus jadi penyesat, kita siapa untuk merubahnya? Orang-orang fasik dan penyesat-penyesat telah sesat dari sejak dalam rahim ibu. Di dalam Galatia 1 nomor 15 Paulus mengatakan, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih sebagai apa? Masuk Mazmur 58 nomor 3, dipilih sebagai penyesat. Dalam kelicikanku aku menyesat engkau dengan tipu daya. Itu pengakuan dia. Jadi Paulus dipakai Tuhan untuk menyesatkan manusia. Yang mau sesat, yang tidak mau sesat tinggalkan. Itu kan ya begitu ya, tidak begitu maksud ayatnya itu kan. Waduh, dibantah lagi. Padahal dalilnya sudah kayak begitu. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Celakalah engkau wahai orang Farisi, wahai ahli Taurat. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi ahli Taurat yang menyeberangi lautan sampai Roma? Paulus. Apa fungsinya? Mentobatkan orang-orang penyembah dewa-dewa masuk menjadi pengikutnya. Setelah menjadi pengikutnya sama doang. Kenapa? Karena dia menjadikannya orang neraka. Apa buktinya? Dia menyuruh menyembah kepada Kristus. Ya. Itu siapa pelakunya? Paulus kan? Dan pengikut Paulus itu menurut Yesus adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Dalil. Itu dalil. Itu kan tafsirannya. Kok tafsiran saya? Sekarang saya tanya. Siapa orang Farisi ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan selain Paulus? Adakah? Memang dia tugaskan untuk itu. Tugasnya. Itulah kubilang ditetapkan dari sejak dalam rahim ibunya sebagai penyesat. Malimnya. Mazmur 58 nomor 3. Sekarang tinggal Anda yang berpikir, apakah Anda mau menjerat diri Anda dengan penyesat yang sudah ditugaskan ini, atau Anda mau meninggalkan setelah Anda tahu? Karena Tuhan mengatakan dalam di dalam khotbah Petrus, jelas di KPR 2:36, di situ dikatakan begini, seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Theos, atau Allah dalam pandangan orang Kristen, Tuhan Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan. Yesus memang disetting menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang jahat. Paulus memang disetting menjadi rasul. Untuk siapa? Untuk orang jahat. Jadi sekarang saatnya Anda sadar. Apa? Ciri orang jahat itu gimana? Kenapa? Ciri-ciri orang jahat itu bagaimana? Nah, pertanyaan bagus. Kan Yesus mengatakan ciri-ciri orang jahat. Matius 24 nomor 15. Apabila engkau melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus seperti yang dibuatkan oleh Nabi Daniel. Ciri-ciri pembinasa keji menurut Nabi Daniel tertulis di Daniel 7 nomor 25. Pertama, dia sang pembinasa keji menantang perkataan Sang Yang Maha Tinggi. Apakah Paulus menantang Taurat? Yang mana Taurat? Semua Taurat dia tantang. Apa kata Paulus? Di Di dalam Filipi 3 nomor 8 Paulus. Ada kan hukum Taurat, itu ada hukum seremonial, Bang. Oh, semuanya dihapus oleh Paulus. Efesus 2:15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah ketetapan yang ada di dalamnya. Iya. Semuanya. Semuanya Taurat. Seperti Bukan sebagian. kurban anak domba itu dihapus. Semuanya. Terus Paulus mengatakan di Galatia, Itu kan tradisi dihapus, tidak di. semuanya. Coba Galatia Tidak, Bang. Belum tidak.
Galatia 2 nomor 16. Sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nomor 21-nya, jikalau engkau mengharap ada kebenaran, jika kau mengharapkan ada kebenaran dalam Taurat, maka sia-sialah kebangkitan Yesus. Ya, betul. Nah, sekarang apakah Anda masih mengharapkan ada kebenaran di Taurat? Penjelajahan menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan hingga ke Roma oleh para ahli Taurat, kaum Farisi maupun figur seperti Paulus pada dasarnya merujuk pada kritik mendasar terhadap gerakan, misi pemurtadan dan pengubahan syariat. Dalam Matius 23 nomor 15 secara eksplisit mencatat sindiran keras terhadap ahli Taurat dan orang Farisi yang mengarungi lautan dan menjelajahi daratan hanya untuk mengonversi satu orang menjadi penganut ajaran mereka. Namun selain kelompok tersebut, sejarah mencatat adanya figur-figur lain dari tradisi Yunani Romawi seperti para filsuf Stoa seperti Epictetus atau Seneca, misionaris kultus misteri pagan, hingga para diplomat serta pedagang Yahudi diaspora yang melakukan perjalanan melintasi Laut Tengah menuju jantung Kekaisaran Roma demi menyebarkan pengaruh politik, perdagangan maupun ajaran filsafat dan keagamaan mereka. Fenomena pergerakan orang-orang yang mengarungi lautan hingga ke Roma ini menunjukkan bagaimana gagasan dan doktrin buatan manusia disebarkan secara masif demi kepentingan pengaruh dan kekuasaan orang Farisi dan ahli Taurat melakukan perjalanan demi mempertahankan ortodoksi hukum versi mereka. Sementara Paulus dan para pengusung filsafat Helenistik memanfaatkan jaringan transportasi Romawi untuk menyebarkan paham baru yang justru merusak hukum tauhid yang murni. Fokus utama dari penjelajahan hingga ke pusat Kekaisaran Roma tersebut bukanlah sekedar ekspedisi fisik, melainkan simpul dari pergeseran teologi besar, di mana ajaran asli para nabi berakar pada ketaatan hukum Tuhan, dikompromikan dan ditukar dengan doktrin-doktrin hasil sintetis filsafat pagan dan ambisi imperial Romawi. Itu kan tidak semuanya, tapi Nah, berarti Anda masih mengharapkan ada kebenaran dalam Taurat, betul? ini kan penekanannya kan waktu itu. Kalau Anda, kata Paulus, kalau Anda masih mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah kebangkitan Yesus. Iya, abang, pengajaran kan waktu itu kan orang yang tidak mengenal agama, makanya penekanannya kan agak vulgaran begitu. Beda lah sekarang kita sudah berpendidikan yang memahaminya pakai logika. Begitu. Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalau keadaannya seperti sekarang ya enggak begitulah bahasanya. Oke lah bang, kalau udah pastor begitu angkat tangan saya bang. Iya, Saya hanya bisa memahamkan orang-orang yang menggunakan akal sehat. Paulus sendiri mengatakan, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Aku mengatakannya sekali lagi kepadamu, jika engkau mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat, maka engkau akan keluar dari kasih karunia. Yesus Kristus tidak berguna bagimu jikalau sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat. Karena bukan karena perbuatan kita, dosa kita dihapus, tapi karena kasih karunia Tuhan. Begitu makanya. Apa lagi jauh kali bang. Kasih karunia Tuhan itu hanya diberikan Tuhan kepada mereka yang tertulis dalam Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Yang disebut kasih karunia dari Tuhan dan kasih kepada Tuhan adalah tekun dengan setia menjalankan seluruh perintah-perintah yang diberikan Tuhan melalui Nabi Musa. Tekun dengan setia menjalankan segala perintah. Pada saat duduk, pada saat berjalan, pada saat berdiri, baru disebut kasih kepada Tuhan. Sementara hukum utama adalah, dengarlah wahai Israel, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Berarti hukum utama adalah menjalankan hukum Taurat. Hukum kedua adalah mentaati Yesus untuk menjalankan hukum Taurat dan mengajarkan Taurat itu kepada Bani Israel. Hukum Taurat ini kan abang tidak sesuai menurut abang. Saya hanya berdasarkan dalil bang, saya tidak berani mentafsir. Yang pasti pembinasa keji itu
mengajarkan melawan hukum Tuhan yang maha tinggi. Hukum Tuhan yang maha tinggi, jangan ada ilah lain di hadapanku. Pembina sekeji membuat ilah baru bernama Yesus. Hukum Tuhan yang maha tinggi mengatakan jangan makan babi. Pembina sekeji mengatakan makan babi. Itu hukum seremonial, Bang. Itu hal yang Hukum Tuhan yang maha tinggi mengatakan kuduskanlah hari Sabtu. Pembina sekeji mengatakan jangan kau mau diatur tentang hari-hari. Iya. Tuhan yang maha tinggi mengajarkan sunatkan kulupmu. Pembina sekeji mengatakan jangan kau sunatkan kulupmu. Iya, Udah karena jelas sekali kok. Udah jelas. Bapak dengan Abraham. Udah jelas sekali. Udah jelas sekali pembina sekejinya kok. Yesaya 66 nomor 15, 16, 17 sampai 19. Tuhan akan datang dengan nyala api bersama dengan pedangnya untuk membinasakan semua orang yang makan babi dan binatang yang menjijikkan serta tikus. Pertanyaan saya, apakah Paulus mengajarkan pengikutnya makan babi? Ya, berarti Paulus membinasakan orang Kristen dengan menyuruh mereka makan babi, sebab Tuhan akan datang membakar habis pemakan babi. Bang, kita ini kan memahami sesuatu sudah seperti itu, Bang. Sebelum Paulus jadi rasul, sudah ada kehidupan di seantero dunia ini. Mereka punya tradisi. Merubah tradisi itu sama dengan bunuh diri. Ya. Jadi, Terus kenapa Paulus merubah haramnya babi? itu kan karena kematian Kristus dan kebangkitannya, tidak perlu lagi hal-hal seremonial seperti itu. Kata siapa tidak perlu? Jawab. Menurut kami, Ya udah selesai, berarti kalian pembinasa keji. Kan pembinasa kejinya menurut Yesus menantang hukum yang maha tinggi. Kalian menantangnya, ya sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi mating itu, Bang. raji'un. Menurut abang, hukum yang mating itu apa? Menurut Apa? abang, hukum yang mating itu apa? Ya, hukum dari Sang Yang Maha Tinggi itu ketetapan-ketetapan yang datang kepada Nabi Musa. Tapi ditantang, dihapuskan, dilawan, dibantai oleh sang pembinasa keji itu. Ada ketetapan itu khusus untuk Bani Israel, Bang, bukan untuk semua bangsa. Nah terus untuk apa? Untuk apa? Makanya itu kan bangsa pilihan. Ada aturannya khusus untuk mereka. Kalau begitu kenapa Paulus membatalkan untuk Kristen? Kan tidak perlu dibatalkan. Tidak perlu dibatalkan karena hukum itu bukan untuk Kristen. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Tapi Paulus dengan gayanya sok-sokan membatalkan itu untuk Kristen. Padahal tanpa dibatalkan hukum itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Itu tidak berlaku untuk Kristen karena hukum itu bukan untuk Kristen. Kristen mau makan babi, mau makan kucing, mau makan tikus. Tidak pernah Tuhan datang mengutus Nabi untuk Kristen. Hei Kristen, ini Tuhan kita melarang kita makan tikus, balau, padale, pararang. Tidak pernah. Tidak ada Nabi. Tidak ada Nabi yang diutus untuk Kristen. Tidak ada. Memang bukan itu kan hanya ungkapan bahwa pengikut Kristus itu disebut Kristen waktu itu. Enggak dong. Yang disebut Kristen itu pengikut Paulus di Antioquia. Baca KPR 11 nomor 26. Setahun lamanya Paulus tinggal di sana bersama dengan murid-muridnya. Di sanalah kemudian mereka pertama kali disebut Kristen. Tidak ada ajaran Paulus itu memang sembahlah aku. Memang Paulus tidak mengajarkan menyembah dirinya, tetapi iblis yang ada di belakangnya memerintahkan Paulus untuk menyuruh orang-orang menyembah dirinya. Sekarang pertanyaannya, ada tidak Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya? Yang asli, Yesus asli ada enggak? Lihat kan psikologis waktu itu, Bang. Sedangkan Yesus tidak mengaku saja sudah dihukum. Makanya ini Memang sejarahnya. Jadi maksud Anda Yesus sebenarnya mau mengajarkan bahwa sembahlah aku gitu? Untuk Yesus tidak pernah menyampaikan begitu karena memang dia Tuhan. Untuk apa dia? Nah, dari mana Anda mengatakan bahwa dia memang Tuhan? Siapa yang mengajarkan? Inilah penentang-penentang Tuhan yang maha tinggi.
Tuhan yang Maha Tinggi mengatakan dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak akan ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Nah, Betul. kenapa ada Tuhan dibentuk menjadi daging? Bukan Tuhan, betul. Itu kan firman yang Loh, Anda mengatakan Yesus itu Tuhan itu sendiri, berarti Tuhan itu dibentuk menjadi daging. Sementara sumpah Tuhan di dalam Yesaya 43 nomor 10, tidak akan ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Lah, Yesus dibentuk jadi daging, berarti dia bukan Tuhan, tapi Anda mengatakan Tuhan. Berarti Kalau Anda Yesus itu binasa keji. kalau Yesus itu bukan bagian dari Allah, itu ayat itu kena. Tapi kan Yesus itu Allah itu sendiri, firman Allah itu sendiri. Ini disinilah buktinya kalian itulah pembinasa keji itu. Bayangkan Bang, bayangkan. Di dalam Ulangan 13 Tuhan Elohim mengatakan apa? Apabila, adik sayang nyalain lampu. Apabila ada keluargamu, sanak familimu, anakmu, kakakmu, saudaramu perempuan, saudaramu laki-laki, orang tuamu, ibu ayahmu, mengajak engkau tunduk beribadah menyembah kepada selain daripada aku, maka dengan tanganmu sendiri kau harus membunuh dia, dan kau harus bawa di depan gerbang untuk seluruh rakyat datang melemparinya batu sampai dia mati. Saking murkanya Tuhan itu. Tiba-tiba Anda dengan gampangnya mengatakan Tuhan itu Yesus itu sendiri. Berarti Anda lah pembinasa keji itu. Tuhan ini kan maknanya abang terlalu Tuhan ini kan agak terlalu sempit, akhirnya kan bertabrakan dengan logikanya abang. Jadi Makanya yang logikanya Anda kan maksud Bang. yang Anda maksud Yesus itu Tuhan itu sendiri, itu maksudnya apa? Dia jadi panutannya kami, pengendali kami. Sejak kapan Yesus mengendalikan orang-orang di luar Yahudi? Sedangkan orang non-Yahudi aja datang kepadanya pada saat itu, apa katanya? Aku bukan untuk anjing, aku hanya untuk domba. Aku diutus bukan untuk anjing tapi untuk domba. Tidak layak aku yang diperuntukkan untuk domba diberikan kepada anjing. Kata anjingnya, betul Tuan, tapi bukankah anjing makan sampah dari meja tuannya? Kan begitu. Kalian dianggap anjing sama Yesus. Itu kan ajaran abang. Masa abang tidak memahami ajaran itu? Itu kan masa kita ini kan manusia bisa memahami pemahaman bahasa-bahasa begitu itu. Bahasa tidak Yesus menganggap Bani Israel itu domba, di luar Bani Israel itu anjing. Apakah aku diutus untuk anjing? Tidak, aku diutus untuk domba. Makanya kalian makan babi, karena kalian bukan domba, kalian serigala. Kalian non-Yahudi. Makan babi itu bang bukan ajaran, bukan ajaran. Oh, itulah Bukan kalian disebut pembinasa keji. Yesus mengatakan, barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain menghalalkan babi, maka dia akan menempati tempat terhina. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Tapi Anda menantangnya, berarti Anda lah pembinasa keji itu. Itu kan hukum Taurat yang seremonial, maka itu Itu ditanggalkan. siapa yang mengatakan itu? Yesus, Lukas 16:17, lebih mudah langit lenyap daripada setitik dari Torah itu batal. Kenapa Anda selalu menantang Yesus? Karena Anda pengikut Kristus palsu. Jadi ditantang terus Yesusnya nih. Ditantang terus, dilawan terus Yesus. Karena Anda pembinasa keji. Bayangkan kalau ada anak-anak Anda lahir, Anda ajak menjadi Kristen, Anda binasakan mereka. Anak-anak melahirkan anak-anak, cucu-cucu kalian, jutaan anak keturunan kalian binasakan. Gara-gara mengikuti sang pembinasa keji tadi. Bayangkan itu. Kalau menurut abang seperti itu tidak ada namanya sejahtera dalam kekristenan bang. Bung, bukankah iblis ketika datang kepada Yesus di Matius 4 nomor 6 nomor 7, apa kata iblis kepada Yesus? Yesus, kalau kau Tuhankan aku, seluruh kemegahan dan kerajaan bumi akan aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan itu semua. Dan Yesus juga mengakui bahwa penguasa dunia ini adalah iblis. Jadi kalau Anda mengatakan Anda sejahtera di dunia, betul, Al-Quran juga menelaah itu. Bahkan dalam tradisi Islam dikatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang-orang beriman
dan surga bagi orang-orang kafir. Kalian sejahtera kan? Terimalah itu. Itu dari kerajaan siapa? Kerajaan siapa? Penguasa kerajaan siapa ini di bumi ini? Kata Yesus, bumi ini adalah kerajaan iblis. Siapa yang tunduk kepada kerajaan iblis akan diberikan materi, pangkat, jabatan, harta, sehingga dia lupa kepada kemana dia harus kembali. Dia berpikir dunia ini tempat selama-lamanya, sampai dia santai mengikuti iblis, menyembah iblis santai. Dia pikir mereka akan hidup tenang selamanya. Tiba-tiba malaikat datang. Saatmu kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa kau Tuhan kan? Siapa yang ngajak kau makan babi? Kenapa kau begini? Kenapa begini? Nggak ada. Tidakkah datang kebenaran kepadamu? Kau sudah ketekkan, kemudian ada Torah, ada Bible. Kau sudah baca di dalam. Kenapa kau tidak mau taat bahwa Yesus bukan Tuhan, dia hanya utusan Tuhan? Kenapa kau tidak belajar bahwa ada pembinasa keji berpura-pura menjadi Yesus? Kenapa justru kau ikuti? Orang sudah datang mengingatkan, malah kau bantah, malah kau lawan. Maka rasakanlah pembalasannya. Begitu kiamat, manusia semua dikumpulkan. Yesus berkata, pada hari terakhir nanti, banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu, wahai Tuhan Yesus? Kata Yesus, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Bukan mengajarkan supaya kita tidak munafik. Kenapa? Kita mengajarkan kita untuk tidak munafik. Mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti itu. Nah, kehendak Tuhan apakah makan babi? Kehendak Tuhan apakah ibadah minggu? Kehendak Tuhan apakah jangan bersunat? Kehendak Tuhan apakah menyembah Yesus? Jawab. Tuh. itu seremonial aja itu bang, nggak berpengaruh. Ya udah, jawab dulu. Jangan Anda menyepelekan hukum-hukum, karena Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat. Hukum Taurat itu ya 10 hukum itu. Kata siapa? Itu yang terutama. Kata siapa? Oke, kita uji. Apakah Anda melanggar atau tidak? Nabi Isa alaihissalam atau Yesus adalah seorang utusan Allah, bukan Tuhan, dan beliau tidak pernah meminta atau mengajarkan manusia untuk menyembah dirinya. Berdasarkan rekam jejak Bible maupun Al-Quran, Nabi Isa secara konsisten mengidentifikasi dirinya sebagai hamba dan utusan yang dikirim khusus untuk membimbing Bani Israel kembali kepada hukum Taurat dan menyembah Allah yang Maha Esa. Alasan mengapa sosok beliau kemudian disembah oleh umat Kristen hari ini bukanlah berasal dari perintah Nabi Isa sendiri, melainkan hasil dari konstruksi doktrinal pasca kerasulan beliau. Praktek penyembahan ini berakar dari ajaran Paulus dan ketetapan konsili-konsili gereja awal yang mengadopsi filsafat Yunani dan paganisme Romawi, sehingga mengubah status Nabi Isa dari seorang nabi utusan menjadi figur yang dipertuhankan melalui doktrin Trinitas. Fakta bahwa Nabi Isa disembah sebagai Tuhan merupakan sebuah penyimpangan teologis yang sangat mendasar dan bertolak belakang dengan kehendak beliau yang sebenarnya. Dalam setiap doanya, Nabi Isa selalu bersujud dan berdoa hanya kepada Bapa atau Allah, yang membuktikan bahwa beliau sendiri adalah makhluk yang membutuhkan dan tunduk kepada Sang Pencipta. Mengembalikan kedudukan Nabi Isa sebagai seorang Rasul mulia yang membawa ajaran Tauhid adalah satu-satunya untuk meluruskan sejarah dan membebaskan umat dari perbuatan syirik. Menyembah ciptaan atau utusannya sekalipun, itu adalah seorang Nabi yang besar, merupakan pengkhianatan terhadap perintah utama Nabi Isa yang selalu menyerukan untuk menyembah Allah yang Maha Esa saja. Itu kan tradisi Yahudi bang. Hukum pertama apa? Jangan ada ilah lain. Iya. Terus kenapa kalian mengilahkan Yesus? Kita bilang, memang dia Tuhan, gimana? Nah, sudah, itulah jawabannya, makanya kalian diusir. Karena Anda mengilahkan utusan Tuhan. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal engkau satu-satunya ilah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Iya. Nah, Anda mengenal Yesus sebagai ilah atau utusan ilah? Sebagai Tuhan, Tuhan yang jadi manusia. Udah selesai. Yesus mengatakan hidup kekal mengenal aku sebagai ilah, yang sebagai utusan ilah. Iya abang, ini saya bilang ada
psikologis tertentu setiap Oh, iya dah. ungkapan itu. Waktu Simpan jawaban Anda nanti di hadapan Yesus. itu. Ya, Bantah Yesus nanti. Kalau Anda ditanya, kenapa Anda mentuhankan saya? Apa jawaban Anda? memang Tuhan. Ya udah, selesai. Sudah Tuhan. Makanya diusir. Tolong tunjukkan kepada saya. Ya, Yesus mengatakan ke Thomas, apa yang kau ucapkan itu benar. Ya, akulah guru dan Tuhanmu. Apa yang salah? Benar. Oke. Silakan Bang. Ini kan kita beda pandangan, Bang. Diskusi kan beda pandangan. Nggak bisa kita Iya. mengarah ke satu, bukan debat namanya. Iya. Saya tidak membuat apa Anda harus mengikuti saya, enggak. Silakan aja Bang. Silakan. Dengan metode Anda silakan, dengan cara Anda silakan. Yang pasti Yesus akan datang mengusir siapapun yang telah melakukan. Saya hargai Kebinasaan. pendapatnya Abang, sudut pandangnya Abang, saya hargai. Tapi Iya, saling menghargailah kita. iya, silakan. Saya menghargai Anda. Saya menghargai. Silakan dengan iman Kalau saudara. kami keliru, kami salah, ya dihargai. Iya. Oke lah, Bang. Oke Bang. Makasih ya. Makasih, Bang. Sip. Ya, Makasih. Thank you. Makasih, Bang. Sama-sama. Teman-teman sekalian, masih ingat perkataan saya? Jangan pernah mengharapkan ada ilmu positif yang bermanfaat, yang baik terlontar dari mulut orang-orang yang makan babi ketika berbicara tentang keyakinannya. Apapun titlenya, semakin tinggi strata pendidikan mereka, semakin tidak ada ilmu yang akan keluar dari mulutnya. Semakin tinggi strata pendidikan, semakin tinggi jabatan dia di rumah ibadah, di rumah sembahyang mereka, semakin lihai lisannya untuk berdosa, untuk menipu, untuk menyesatkan, untuk berbohong, untuk berdusta. Kenapa? Karena dia adalah perpanjangan tangan setan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nama tadi yang dipakai siapa? Orang itu sedang membela siapa? Orang itu sedang mengatasnamakan pengikut siapa? Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Anaknya 3 misalnya. 3 anaknya. Beranak pinak masing-masing 7. 21. 21 dikalikan lagi 7. Berapa sudah orang yang disesatkan? Mereka akan membinasakan banyak orang. Itu 1 orang. Jumlah mereka di dunia berapa orang? Kali anaknya masing-masing 3. Masing-masing 3. Betapa banyak penghuni neraka nanti. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku Tuhan akan memenuhi neraka dengan manusia dan jin. Neraka akan penuh dengan golongan manusia dan jin. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak menggunakan ayat-ayatku untuk sampai kepada kebenaran yang mutlak, absolut. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi mereka tidak melihat bukti kebesaranku sebagai Tuhan. Walahum azanul la yasma'una biha. Mereka punya kuping, telinga, alat mendengar, tapi mereka tidak mendengarkan kebenaran dari ayat-ayatku yang disampaikan kepadanya. Inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang kafir banyak secara berjamaah dan orang-orang munafik ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Begitu saudara-saudaraku sekalian, ya. Kenapa kita harus hadir menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara kita dan muslim? Karena itu tadi, mereka butuh kemudian kita waraskan.
mereka yang masih bisa waras. Tapi mereka yang sudah terlanjur gila, ya kita angkat tangan, kita serahkan kepada Allah. Apapun itu keputusannya, kita hanya bisa memberi peringatan kepada mereka. Itu sahabat-sahabat. Silakan moderator dinaikkan saudara-saudara non-muslim. Halo, selamat sore Mas Liana. Halo. Sore, host. Sore. Katolik Protestan. Protestan. Silakan buka kamera, Mbak. Males ongkem. Kenapa? Jangan Ada malas. di luar. dong. Di luar mana? Lagi sama teman. Gak apa-apa, buka aja. Rembus. Buka dong. Rembus hedek kok. Katakan itu. Orang Buka. Bicak. Buka. Dan rembas. Nah, gitu dong. Dari Protestan ya? Oke. Tadi mendengarkan saya dengan saudara kita Protestan yang lain. Baru masuk. Mungkin ada yang mau ditanggapi terkait materi saya, sang pembinasa keji. Silakan. Siapakah pembinasa keji itu menurut Yesus? Jangan menurut Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad kalian langsung terdakwah. Menurut Yesus aja. Mana tahu kami sang pembinasa keji itu. Silakan. Enggak lah. Enggak bisa. Oh, nggak tahu, nggak paham. Enggak tahu. Oh ya udah, nanti belajar lagi ya. Ya, Belajar Kak. lagi. Iya, makasih, Dek. Baca Matius 24. Di situ jelas kok. Kita turunkan ya. Silakan lanjut makanannya. Wah, ini ada pendekar ini, pendekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wih, ganteng kali, Bang. Aduh, kangen banget sama Bang Zuma ini. Ya, gimana sahabatku? Di mana posisi? Saya pikir gak dinaikin, tapi alhamdulillah dinaikin. Enggak, cuman ini aja, apa namanya, menyampaikan aja ke Bang Zuma. Gimana? Apa namanya, ya banyak kan, saya juga sekarang udah mulai mulai aktif lagi di TikTok ya, karena kan saya ngeliat tuh banyak sekali Oten ini terlalu banyak sekali yang nggak kita secara nggak sadar sebenarnya mereka tuh nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan satupun berdasarkan dalil, Bang Zuma. Jadi ya gimana ya, nggak bisa, mereka tidak ada satupun yang bisa menjawab, itu aja sih. Cuman tadi kangen aja sama Bang Zuma. Iya, Kayak sahabatku. gue pengen ngobrol sedikit ya sama Bang Zuma, soalnya kalau gua WA jarang dibales, itu aja sih. Nanti kita jumpa lagi lah kalau aku ke Jakarta ya. Iya, jadi ya. Jangan iya aja, nanti nggak Loh, jumpa. Saya tuh nungguin Bang Zuma. Loh, ini sekarang saya tanya, saya itu kan resmi sebagai anggota PII kan, Bang Zuma Oh, iya yang dong. ngeluarin. Hah? Iya dong. Iya kan? Nah itu makanya kenapa kok saya nggak diundang gitu loh, orang datang saya nggak tahu. Kok diundang pula? Ya kalau aku datang langsung merapat, kita ngopi gitu loh. Iya, Sabit saya semua nggak siku. tahu. Minggir. Aku mendatang, abangku yang datang, nggak gitu. Harusnya gitu dong. Nggak perlu diundang, namanya orang di badan kan gitu. Iya, ya apa namanya, sekarang kan saya kan ngelihat ya bukan sok-sokan mau ngebela apa ya, Bang Zuma, bukan karena bukan cari muka atau cari pamor, enggak. Cuman kalau saya lihat ya kayak gitu Bang Zuma.
banyak yang sebenarnya saya pengen kasih tahu ke Bang Zuma. Banyak tuh ayat-ayat yang sebenarnya jarang sekali teman-teman apologet tuh yang mereka apa namanya mereka layangkan gitu loh. Saya salah nggak saya kalau saya katakan begini Bang Zuma? Saya cuma mau tanya dulu, nggak lama, mungkin sebentar lagi saya turun. Saya salah nggak saya menanyakan gini? Ini minta penilaian Bang Zuma. Bahwa mereka itu bukan pengikut Yesus, mereka itu adalah pengikut Paulus. Dan apa namanya kami Bang Zuma, semuanya yang ada di Komal ini membela Yesus karena Yesus adalah nabi kita yang ke-24. Betul tidak? Benar. Jadi Benar kita itu. tuh kita bukan ngomongin tentang otennya, tapi ini Yesus gua ini yang lu bilang mati di kayu salib. Gitu. Jadi Betul. saya lebih ngarahinnya ke situ gitu. Saya nggak peduli lu Iman kita kan beriman Betul. kepada nabi yang datang lahir tanpa ayah. EGP dengan kalian itu nabi kita kok. Iya, itu nabi kita. Jadi tidak ada yang namanya apa namanya kita mau ngomongin tentang Kristen. Nggak ada. Gua nggak peduli sama lu. Cuman jangan kau bawa-bawa Yesus itu sebagai junjunganmu. Kenapa? Karena semua apa yang mereka lakukan itu tidak ada ajaran Yesus satupun yang mereka jalani. Saya selalu tanya, satu aja ajaran Yesus yang mereka jalani itu apa? Tidak ada. Satu aja. Betul. Benar. Cuman itu selalu bilang kasih. Apa yang kalian ikuti? Kasih. Itu aja terus. Ya jadi saya takut salah nih karena banyak ada beberapa teman-teman muslim ngomong enggak Andre beda Isa sama Yesus. Oh enggak. Yang membedakan itu adalah ceritanya Paulus tentang Yesus. Jadi mereka membuat cerita Yesus ini jadi sebagai Alkisah. Jadi bukan Yesus sebenarnya itu yang ada di Bible sebenarnya. Gitu loh. Yesus yang sebenarnya itu memang yang ada di Bible gitu. Dan apa namanya tidak ada yang namanya kalian satu ajaran pun yang kalian jalani. Makanya Yesus mengutuk kalian di Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Yesus mengutuk kalian itu. Gue nggak terima Yesus gue dibilang gila di Markus 3 ayat 21. Contohnya kayak begitu. Nah, apakah saya untuk melakukan narasi itu salah atau enggak, Bang Zuma? Saya minta bimbingannya Bang Zuma ini untuk saya aktif lagi di TikTok. Kalau pembuktian Quran kan jelas, pengikut Nabi Isa selalu diunggulkan dari orang-orang kafir. Ya kan gitu. Terus di dalam Yohanes 16 jelas datanya di sana, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Kita kan yang memuliakan. Berarti yang ada pada diri kita lah roh kebenaran itu. Roh Kudus itu sebenarnya ada di kita, bukan di mereka. Karena memang kata Roh Kudus itu adanya di Al-Quran, tidak ada di Bible. Mereka cuma niru-niru doang. Jadi yang memuliakan Yesus itu ya kita, umat Islam, bukan mereka. Jadi saya nggak salah ya Bang Zuma ya? Enggak, Menarasikan itu nggak salah ya? enggak sahabatku, enggak. Teman-teman, beliau ini mu'alaf, beliau ini keren. Baru-baru ini memu'alafkan anak kandungnya sendiri. Wah, Masya Allah, Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Aldo. Aldo ini dulu itu pembenci apa namanya? Pembenci saya. Aldo itu dulu benci banget sama saya. Benci Masya banget Allah. sampai benar-benar ya waktu itu apa namanya ngebuang makanan saya itu ke got itu ini dia dan saya jadi saya mau cerita sedikit aja. Jika diteliti secara mendalam berdasarkan rekam jejak syariat dan tauhid yang dibawakan oleh Nabi Isa atau Yesus, hampir seluruh ajaran pokok dan praktek ibadah beliau telah ditinggalkan oleh umat Kristen saat ini. Nabi Isa adalah seorang nabi yang taat menjalankan hukum Taurat. Beliau bersunat, tidak memakan daging babi, berwudu, bersujud saat doa, serta menguduskan hari Sabat atau Sabtu. Namun, ajaran-ajaran fundamental tersebut dibatalkan dan digantikan oleh doktrin buatan Paulus dan keputusan konsili gereja. Jika ada hal yang nampak masih dilakukan seperti ajaran kasih atau perintah berbuat baik kepada sesama, hal tersebut pada dasarnya hanyalah nilai-nilai moral universal, bukan syariat teologis yang spesifik. Secara syariat keagamaan dan ajaran tauhid murni, tidak ada satupun ibadah ritual Nabi Isa yang dipertahankan secara utuh oleh Kristen modern.
Kenyataan bahwa Kristen saat ini tidak lagi menjalankan ajaran dan syariat asli Nabi Isa merupakan bukti paling nyata dari pergeseran agama yang sangat fatal. Agama yang dianut oleh mayoritas umat Kristen hari ini bukanlah agama yang diajarkan oleh Nabi Isa, melainkan agama Paulus atau Kristen Helenistik yang telah dikompromikan dengan tradisi pagan Romawi. Hal ini menjadi ironi besar, di mana Nabi Isa terus diagungkan, namun seluruh perintah, hukum Taurat, dan ajaran Tauhid yang beliau perjuangkan justru dibuang dan dilanggar. Mengungkap fakta ini penting agar masyarakat menyadari bahwa Islam melalui penegakan Tauhid dan syariat para nabi justru merupakan satu-satunya ajaran yang benar-benar meneruskan dan memelihara gaya hidup serta ibadah murni Sang Al-Masih. Mungkin nggak sampai 5 menit. Itu kan Bang Zuma tahu saya umroh ya Bang Zuma ya. Saya umroh, itu ada teman-teman jemaah saya bilang, Dre, kalau lihat kalau ngelihat Ka'bah, kau minta salah satu permintaan yang nggak mungkin. Yang pertama saya minta itu, pikiran saya apa? Duit. Demi Allah Bang Zuma. Wah, duit nih supaya gua, ya Allah, 2 triliun ya Allah, fulus. Ibarat kayak begitu. Jujur aja saya ada keinginan itu. Itu masih di dalam perjalanan saya dari hotel ke Mekah, ke Ka'bah. Nah itu kan jalan itu kan, kita kan biasa laibak kalau humala baik, kan gitu terus jalan sampai akhirnya turun di eskalator. Anehnya pas saya ngeliat Ka'bah, saya kok keinget anak saya, Aldo. Nggak ada kepikiran dari Madinah ke Mekah tuh, nggak ada kepikiran anak saya. Kok kepikiran anak saya? Dikasih 2 pilihan nih, antara duit atau anak lu nih, Ndre. Gitu, kayak di sininya tuh dikasih 2 pilihan nih. Pada saat saya tawaf itu kan, kok kenapa saya sebutkan itu anak saya terus? Jadi permintaan yang nggak mungkin itu saya bilang begini, ini nggak mungkin anak saya lagi benci saya, ini ada di sini sekarang. Ini nggak mungkin dia mau sama saya tuh udah nggak mungkin, hal yang nggak mungkin. Saya berdoanya itu waktu tawaf, semoga anak saya satu akidah dengan saya dan tinggal sama saya waktu dekat ini. Saya bilang begitu. Nah, saya pulang umroh, besoknya telepon minta ketemu sama saya. Wih, Masya Allah. Terus tiba-tiba dia tanya tentang kenapa ayah masuk Islam, kenapa ayah pilih Islam. Kata siapa saya pilih Islam? Ayah nggak pernah pilih Islam, tapi Islam yang pilih ayah. Udah terus begitu-begitu sampai dia tanya segala macam, akhirnya ya aku mau masuk Islam. Tadinya mau ke Bang Zuma, cuman saya nggak bukan apa-apa, saya nggak mau ya namanya. Aduh nanti dipikirnya saya mau cari muka. Akhirnya saya, iya saya orang-orang berpikir begitu kan. Akhirnya saya bingung, saya mualafin sendiri dan akhirnya saya butuh surat, saya ke Kondoditan, gitu. Mana Aldo? Ini saya mau perkenalkan sedikit, abis itu saya turun Bang Zuma. Saya memperkenalkan sedikit anak saya nih. Nah, lampunya. Nah, ini nih tahu dia tahu Bang Zuma tuh. Oh iya Bang. Hai Nanda. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Panglima kenawai. Mau sholat? Iya. Oh, oke, Masya siap. Allah. Itu ponaan ini kita tuh jadi- yang sudah syahadat tuh, Masya Allah, luar biasa. Oh, syahadat kapan? Udah 2 bulan ya? 3 bulan yang lalu. 3 Oh, bulan. Masya Allah, alhamdulillah. Udah disunat belum? Jadi udah Udah disunat. dong. Oh ya, harus lagi dong kalau masuk Islam sunat lagi. Ya enggak juga begitu, Kores. Oh gitu. Oke. Udah. lanjut gimana? Pokoknya bersyukur ya kan, akhirnya Allah itu dengerin doa saya ya kan. Dulu nih bencinya gimana kan sama ayah kan, bencinya dipengaruhin sama mantan istri segala macam. Akhirnya dia tuh kok tiba-tiba saya pulang umroh, dia datang, dia tanya langsung syahadat. Itu yang saya bingung, ini nggak mungkin nih terjadi gitu. Ini sesuatu yang bikin saya Allah selalu memberikan jalan buat saya gitu. Jadi Alhamdulillah. sebelumnya terima kasih doanya juga dari Bang Zuma, dari teman-teman semuanya.
Dan terima kasih udah dinaikin Bang Zuma. Makasih banyak. Saya pikir nggak dinaikin. Siap. Alhamdulillah Bang Zuma itu Dinaikin abang lah, saya. masa tidak. Nah ini anak Oh, saya nih betul. selalu, ya coba ya naik ke Bang Zuma, boleh nggak? Bisa nggak? Bisa. Wah susah kalau naik ke Bang Zuma. Saya bilang gitu. Jadi Assalamualaikum. nggak taunya dia dulu benci Bang Zuma. Nggak taunya dia sekarang jadi ini Bang Zuma gitu. Dulu dia nggak suka Bang Zuma nih. Dia nggak Nanti suka Bang Zuma ngopi ya dulu. kita di Jakarta sama Om nanti ya. Jumpa kita ya. Nanda. Siap. Di Jumpa Jakarta. nanti katanya Bang Zuma. Ini Bang Sugi tuh. Dia tahu Bang Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Sugi. wabarakatuh. Dia tahu Bang Sugi Alhamdulillah. juga. Masya Allah, Jadi, Masya Allah. luar ada biasa. dua mualaf Prince di sini. Mantap, mantap, Dua malam. mantap. Luar biasa. Semoga ini ya istiqomah ya. Ya, Insya Bang, ya. Allah. Amin. Tuh tanya sama Bang Sugi. Ya, Masih apa kan? Masih semangat kan? Masih Nggak alhamdulillah. pengen jingkrak-jingkrak lagi di gereja? Nggak pengen? Oh enggak, syukur lah. Udah males. Emang kenapa? Kok kamu udah males? Kenapa? Duit perpuluhannya nggak ada. Apa? Duit perpuluhannya nggak ada. Emang kalau janji iman harus berapa? Tunggu dulu nih. Emang janji iman harus berapa? Jadi janji iman itu buat ikut acara Natal gitu. Berapa harus bayar berapa? Cepet males. Udah beli rokok aja mending. Oh maksudnya bayar perpuluhannya, capek di situnya maksudnya. Nah, jadi gini, dia kan Katolik, dia Katolik. Terus karena saya udah pisah, dia ikut apa suaminya siapa? Nyokap itu Pentakosta ya? Pentakosta. Nah, di Pentakosta ini banyak banget puluhan-puluhan. Di Katolik kan nggak ada. Dia stres dianya. Terus dia mau dia istilahnya mau ikut Natal aja janji iman itu harus bayar 100.000. Apa Ya duit? Allah. Gitu kalau nggak ada duit itu nggak boleh ikut Natal Astagfirullah. gitu akhirnya Gitu ya ya? udah. Ya memang Info baru ini loh. Ya Allah. Ini tanya anak saya itu Ya memang nggak boleh begitu. ikut Natal. Ibadah Itu di kalau nggak Kristen bayar itu janji iman artinya boleh ikut kamu Natal. harus bayar. Loh. Nggak bayar nggak ada ibadah. Ibadah bayar. Habis berapa sekali kebaktian habis berapa? Satu orang tuh cepet. Jadi misalkan keluarga ada 5 orang, 500 gitu. Waduh, buset. Kayak gitu. Udah ke masjid aja, ke masjid gratis, pakai airnya juga bebas. Res, Kalau demi di Allah, Islam, gua nggak buat cerita kalau di 5 Islam waktu ibadah sholat. itu kan benar. Oh, Kalau di Islam alhamdulillah. ibadah itu kan artinya kita menyerahkan diri, mengabdi kepada Allah kan. Kalau di Kristen enggak, ibadah itu artinya kamu harus bayar, nggak bayar nggak ada sakramen. Assalamualaikum. Iya, betul nggak maksudnya? Ini nih jujur nih demi Allah saya nggak buat cerita, saya nggak buat supaya kesannya apa. Ini demi Allah hilang hidayah saya 5 waktu sholat. Masya Alhamdulillah. Allah. Jadi dia tuh sendiri malah apa bangunin saya kan, ya subuh, oh ya gitu kan. Ayo, alhamdulillah dia udah hafal sampai 3 bulan ini udah lumayan banyak surah-surahnya sampai sekarang dia bilang pengen Ar-Rahman ya, ya udah ayo. Jadi kebetulan saya yang ngajarin. Weh, ini Bang Andre di bawah ada yang lucu. Kalah nonton bioskop, iya ya, nonton bioskop 65. Ini 100.000 ini. Benar, Izin- dia tuh cerita. Dia Re, bilang saya kalau 5 izin- keluarga ya 500.000. Siapa? Iya. Dulu. Fatwa Gurunda. Iya. Lanjut ya. Ya, Siap. siap Gurunda. Saya Aku juga manggil nggak juga, lama-lama. manggil. Saya juga. Oh iya iya iya. Ngobrol dulu sama kawan-kawan kita. Nggak usah Oh iya, kemana-mana. siap. Tapi sebelum dilanjut ya, seperti biasa saudaraku sekalian, setiap saya naik komal saya mau ngemis koin, dan dari koin ini nanti semua yang saya dapat kita sumbangkan untuk pembangunan rumah apologet ya, rumah apologet, sekolah apologet Islam Indonesia. Alhamdulillah kemarin dapat 126.000. Terus sebelumnya dapat 158.000. Alhamdulillah saudaraku, dari 1 mawar insya Allah bisa untuk paling tidak bisa dapat 1 paku kan. Kalau di akun Anda ada 2 mawar, 3 mawar, lempar ke saya, lempar ya. Insya Allah ini nanti akan menjadi berkah untuk bekal kita di akhirat nanti. Betul enggak Bang Andre? Amin ya robbal alamin.
Masya Allah, barakallah, barakallah. Langsung Subhanallah. dikasih itu apa namanya Ustadz Sugi. Itu doa itu Ustadz Sugi. Makasih banyak. Ya, Barakallah, Inilah, barakallah apa namanya, semuanya yang udah ngelempar gift ya, Masya Allah, barakallah fikum. Semoga kesehatan, ya kesejahteraan selalu menyertai Anda, keluarga Anda dijaga oleh Allah sehingga tercapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, dipermudah segala urusan karena Allah sendiri sudah berjanji intang surullah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Jika kamu membantu agama Allah, maka Allah akan bantu kamu, Allah akan permudah urusanmu. Begitu. Bang Kores dilanjut Bang Kores. Bang Andre silakan Bang Andre kalau mau dilanjut. udah sih, udah. Tadi Bang Zuma nanya apa namanya tentang apa anak saya ini baru mualaf segala macam. Ya alhamdulillah dari hal yang nggak mungkin itu inilah Islam, sesuatu hal yang nggak mungkin jadi mungkin. Yang apa panggilan Allah itu di Mekah itu bukan isapan jempol. Pada saat kita sampai di tanah Mekah, itu memang benar apa yang kita doakan itu dikabulkan. Sesuatu hal yang tidak mungkin itu terjadi. Hal yang nggak mungkin itu anak saya mualaf itu saya benar-benar Mbak Sugi tahu kan ceritanya yang saya bawa makanan ke sekolahan dia terus dibuang di got. Ya, Bang Andre cerita sampai nangis, masuk anakku megang kerah bajuku waktu itu kan, sampai nangis-nangis itu. Ya Allah, ya Rabbi. Ini dia. Nggak nyangka juga kan, dahulu begitu apa ya, bisa kita bilang durhaka sama ayah gitu kan, sampai megang kerah baju begini sampai ayahmu itu nangis tuh cerita sama saya tuh. Ayahmu cerita sama saya nangis itu, ya. Cerita itu nangis ayahmu. Dipikir Anakku. saya bohong ceritanya. Oh enggak. Ingat di sekolahan ayah bawa apa? Itu apa kayak kue leker yang tipis. Terus Aku tepis, buang masuk got. manggil ayah apa? Dre tuh. Iya Andre gitu. Ya itu cerita itu ayahmu cerita ke saya itu. Sampai nangis ayahmu cerita waktu itu. Tapi Masya Allah tidak menyangka kalau kamu akhirnya juga terbuka pikirannya ya. Allah kasih hidayah, Masya Allah. Suatu kebahagiaan itu, Masya Allah. Ya, jadi saya tuh juga mikir ini hal yang nggak mungkin bisa mama saya itu nggak mungkin satu akidah. Makanya saya waktu di Mekah itu saya tawaf itu 7 kali itu saya cuma bilang semoga anak saya Aldo itu bisa satu akidah dan tinggal sama saya. Itu aja saya minta. Saya cuma minta itu. Ya Allah, saya cuma minta itu. Akhirnya Allah kasih dengan waktu yang 2 minggu kemudian. Waktu singkat ya Bang Andre ya. Sangat singkat. Ya betul. Waktu sangat singkat. Jadi itulah yang menjadi saya mempertahankan. Kenapa nggak duit Dre gitu? Jadi disuruh korbanin nih antara anak atau duit. Saya anak. Anak. Kafe saya kan sekarang udah ditutup. Kira-kira gimana? Alhamdulillah saya jalanin. Saya masih bisa jual barang segala macem. Ya kan nggak masalah. Sekarang kan kafe saya udah nggak bisa jualan, udah tutup. Udah nggak Jadi berjualan sekarang lagi. usaha Bang Andre apa? Udah tutup, udah. Jadi kita jualan di pinggir jalan ya. Di pinggir jalan mahal tuh. Enggak masalah lah. Jadi apa namanya yang saya lakukan itu sekarang istiqomah. Saya bilang sama Aldo, istiqomah ya Kak ya, istiqomah ya. Iya, istiqomah. Selalu, dan saya juga alhamdulillah yang ngajarin dia Al-Fatihah, yang ngajarin dia ini segala macam surat-surat saya ngajarin. Makanya kenapa saya nggak aktif? Karena saya ngajarin anak saya. Iyalah Bang, udah dapat hidayah jangan sampai disia-siakan kan. Harus belajar betul-betul gitu. Masya Allah. Ya alhamdulillah kalau seandainya Allah itu memberikan jalan yang terbaik ya buat anak saya. Saya tinggal satu lagi Aldo ya. Tinggal satu lagi nih Rafa ini. Satu lagi sudah apa namanya? Alhamdulillah sudah apa namanya? Sudah bisa memberikan apa ya? Hidayah lagi buat anak saya yang satu lagi nih. Aduh udah cukup. Allah panggil gua udah cukup deh. Enggak apa-apa panggil gua lah Allah. Sudah cukup. Itu aja sih ya. Sebelumnya saya izin pamit, terima kasih buat teman-teman semuanya. Nggak maksud saya naik cuman karena kangen sama Bang Zuma tadi.
jujur saya kangen sama Bang Zuma. Saya pengen Bang Zuma ya istilahnya kira-kira dinaikin nggak ya? Alhamdulillah dinaikin. Alhamdulillah lah. masih ini. Saya cuma pengen kalau Bang Zuma ke Jakarta, tolong Kores, tolong undang gua Kores. Gua mau bawa anak gua pengen ketemu. Karena dulu dia pembenci Bang Zuma, akhirnya dia jadi pendukung Bang Zuma. Gitu. Gue minta tolong lah naikin. Undang. Oke. Izin pamit. Terima kasih Ustadz Sugi semuanya. Makasih banyak. Jazakallah khairan. Mohon undur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kores diumumin Bang Kores. Bang Kores, mana orangnya nih? Bang Kores. Mungkin Gimana kabarnya Bang M Isa Tarigan? Sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Cuman sekarang lagi penyembuhan aja Bang. Sakit apa rupanya? Nabi Isa atau Yesus tidak pernah sama sekali mengajarkan, merayakan, ataupun memerintahkan para pengikutnya untuk memperingati perayaan Natal atau hari kelahirannya. Sepanjang masa kenabiannya, tidak ada satupun catatan dalam teks Alkitab yang menunjukkan bahwa Nabi Isa maupun para murid awalnya menyelenggarakan tradisi peringatan ulang tahun. Secara historiografi dan teologis, perayaan Natal baru muncul ratusan tahun pasca kenaikan Nabi Isa ke langit. Penetapan tanggal 25 Desember sebagai hari perayaan Natal baru diresmikan oleh Kaisar Konstantinus dan Gereja Roma pada abad keempat Masehi yang pada hakikatnya memindahkan dan mengadopsi tradisi festival pagan Romawi menjadi bagian dari doktrin keagamaan baru. Fakta bahwa perayaan Natal merupakan produk sinkretisme antara tradisi pagan Romawi dan ajaran buatan manusia adalah bukti lain dari pengaburan ajaran murni Nabi Isa. Nabi Isa datang mengajarkan ketaatan kepada syariat Allah dan Taurat, bukan untuk membawa tradisi kultus perayaan kelahiran yang bersumber dari budaya paganisme. Menurut saya, memaksakan sebuah perayaan buatan penguasa Romawi dan para bapak gereja seolah-olah sebagai ajaran resmi dari Nabi Isa merupakan bentuk pengangkangan terhadap sejarah dan kebenaran teologis. Mengidentifikasi asal-usul Natal ini sangat penting agar masyarakat memahami mana ajaran tauhid asli yang dibawa oleh Sang Almasih dan mana tradisi buatan manusia yang disusupkan di kemudian hari. Kan habis mualaf udah 1 minggu, hari keempat mualaf aku disunat Bang. Oh iya ingat Masya Allah. Ini orang-orang yang sudah mau menggunakan akal sehatnya ya, dapat hidayah subhanallah. Iya, jadi gimana Bang, bisa merasakan ya setelah menjadi Islam, bisa membedakan bagaimana dulu Kristen dan sekarang Islam itu sudah bisa merasakan Bang ya? Iya Bang. Masya Allah. Lebih tenang, lebih damai lah rasanya Bang. Masya Allah. Ini jadi ceritanya sama juga kayak anak bapak tadi Bang. Sebenarnya aku kan kayak ketemu labnya Bang Zuma Bang. Paling benci aku itu Bang. Jadi kan yang ada di pikiranku ini kan aku nggak tahu kan terlintas kenapa sih orang ini live gitu dengan tema ini gitu kan, lintas agama gitu kan, apa mereka pengen ibaratnya namanya juga kita netizen kan nggak tahu ya kan Bang ya, pikiran kita kan kebanyakan negatif. Nah itu lama naik ke Bang Zuma karena namanya juga kita wajar lah membela agama masing-masing kan. Sempat aku dulu tuh diturunkan Bang Zuma, nah naik ke lagi sama Bang Loading debat. Udah sampai pakai main emosi. Udah emosi ya Bang Zuma. Nah tapi nggak tahu ya, tiba-tiba ada ayat itu yang membuat aku bingung, itu dikasih Bang Loading kemarin tuh. Ayat apa itu Bang? Di Bible? Iya di Alkitab. Apa itu ayatnya? Nah itu masalah ibaratnya logikanya Tritunggal juga sih Bang. Nah, di situ aku cari-cari, iya deh. Sedangkan Yesus aja nyembahnya sama Allah kan? Betul. Di dalam Yohanes 4 ayat ke-22-23, aku dan murid-muridku menyembah apa
Tuhan yang aku kenal, kamu menyembah Tuhan yang tidak kamu kenal. Itu kan Iya. kami berarti kan Yesus dan murid-murid kan. Iya. Nah, Nah, terus yang paling dalam aku paling ibaratnya ini kan Bang, itu kebanyakan Kristen kan mengikut hukum Taurat kan Bang. gimana? Kan mereka ada kebanyakan itu ngikutin hukum Taurat tapi nggak dijalankan kan gitu. Oh ya bukan mengikut namanya lah. Ya makanya itu Bang, tetapi itu yang terdata di Alkitab mereka kan gitu Bang. Ya, betul. Yang pertama yang bikin aku juga ini heran sama Kristen ini, banyak yang gerejanya hari Minggu itu aku nggak tahu karena kenapa. Sedangkan di Alkitab itu udah tercatat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat katanya. Betul. Nah, terus ada juga dalilnya di situ, jangan pernah menyembah Allah, jangan pernah menyembah Tuhan lain selain Allah gitu kan Bang. Iya, jangan ada Allah Nah, lain di hadapanku. Iya, di hadapanku. Sedangkan Keluaran 20 itu. Iya Bang, Keluaran 20 semua itu Bang. Nah, sedangkan kebanyakan kita ibaratnya mau di gereja, mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, gitu loh. Sedangkan di situ udah ada tercatat nggak ada Tuhan selain Allah kan Bang. Betul, Nah, nggak ada. Itu aku bingung. Nah, terus aku lagi pertanyaan kemarin tuh, kenapa sih di Alkitab nggak ada Nabi Muhammad? Nah, aku selidikin lah kan Bang. Nah, itu kebetulan Bang Nandar lagi kemarin yang jelaskan sama aku. Dapatlah ibaratnya banyak dari translatean ini penerjemahan udah diganti gitu Bang. Betul. Jadi kan gini Nah, di Bang, saat- bangsa Israel ini kan bangsa yang tegar tengkuk kan, bangsa yang suka merubah-rubah gitu kan. Al-Quran sendiri kan mengatakan demikian, mereka itu suka merubah-rubah ayat-ayat Allah. Nah, karena mereka itu adalah bangsa yang merasa diri bangsa paling hebat, ya kan, bangsa di luar Israel itu dianggap goyim, ya, bangsa yang najis. Jadi mereka itu tidak mau kalau ada nabi di luar Israel. Makanya dirubah-rubah oleh mereka. Padahal kalau kita teliti secara benar, ada ciri-cirinya, ada Bang. Contoh di dalam Lukas 18 ayat 19. Apabila barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu daripada demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Nah, demi namaku dalam bahasa Arabnya bismillah. Sekarang nabi siapa yang ketika mau menyampaikan firman Tuhan dengan bismillah? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Selain itu tidak ada Bang. Kemudian kalau kita korelasikan nanti dengan kisah para rasul ya, kisah para rasul 3 ayat 22 ya. Itu di situ dan akan terjadi orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Akan terjadi tuh, sudah terjadi atau belum? Berarti belum terjadi dong. Berarti itu bukan Yesus dong. Nah, ya cuma siapa? Nabi Muhammad di situ, Bang. Sebenarnya ada banyak, Bang. Apalagi kalau ngerti bahasa Ibrani seperti Yonatan Nandar, wah malah lebih gampang itu nanti, Bang. Untuk mencari itu lebih gampang. Begitu, Bang. Kan Nabi Yesus juga kan ada juga ngomong kan Bang, bakalan ada yang penerusnya Bang. Ya, itu di dalam Yohanes 16 tuh, Anda baca dari ayat 7 itu kan jelas itu. Ya, itu syaratnya sang penghibur itu datang kalau Yesus pergi. Kalau Yesus pergi, penghibur itu tidak akan datang. Orang Kristen mengasumsikan itu Roh Kudus. Sementara Roh Kudus sudah datang, ya kan? Roh Kudus sudah datang ketika Yesus sudah datang.